Adrian Fernandez, the rider, good to see that they fixed number raincoat with you. Leopard Hospitality must be one of the top 14 if he finishes play on the exit. Oh, dearie me. Beberapa jam sebelumnya, tidak banyak yang membicarakan Veda Ega Pratama. Bahkan di sesi pertama Mugello, rider Indonesia ini masih tercecer di posisi ke-20. Di saat banyak pembalap KTM mulai terlihat nyaman, Veda justru masih kesulitan menemukan ritmenya. Dan ketika perhatian banyak orang mulai tertuju pada pertarungan nama-nama besar, sesuatu yang tidak diduga justru terjadi. Karena saat Hakim Danish gagal mengamankan tiket langsung ke Q2, Veda Ega malah muncul di posisi 9 besar. Dan yang membuat hasil ini menarik, bukan hanya karena dia lolos, tapi karena cara dia membungkam keraguan itu. Awal akhir pekan Mugello sebenarnya tidak terlihat istimewa untuk Veda Ega Pratama. Di sesi free practice pertama, Veda hanya mampu menempati posisi ke-20. Catatan waktunya masih cukup jauh dari kelompok depan. Dan jika hanya melihat hasil FP1, sulit membayangkan bahwa beberapa jam kemudian namanya justru akan muncul di zona Q2. Situasi ini membuat banyak orang kembali mempertanyakan satu hal. Apakah Mugello akan menjadi akhir pekan yang sulit bagi Honda Tim Asia? Masalahnya, Mugello bukan sirkuit yang bisa ditaklukkan hanya dengan keberanian. Lintasan ini terkenal dengan straight panjangnya. Dan di Moto3, satu slipstream yang tepat bisa mengubah seluruh hasil sesi. Karena itulah menjelang akhir praktis, banyak pembalap mulai memainkan strategi. Mereka saling menunggu, saling mencari keuntungan sepersekian detik. Dan di titik inilah, cerita Veda mulai berubah. Sampai memasuki fase akhir praktis, Veda sebenarnya masih berada di luar zona aman. Bahkan menjelang time attack terakhir, namanya masih tertahan jauh dari posisi Q2, artinya sederhana, satu kesalahan kecil, dan dia harus memulai kualifikasi dari Q1. Di Mugello, itu bisa menjadi bencana, karena traffic di Moto3 bisa menghancurkan seluruh peluang grid depan. Menjelang bendera kotak-kotak dikibarkan, Mugello berubah menjadi kekacauan. Puluhan rider keluar hampir bersamaan, saling menunggu, saling mencari slipstream, saling berjudi dengan satu lap terakhir. Dan di tengah pertarungan itulah, Veda Ega mengambil risikonya, tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada kesempatan kedua, karena satu lap terakhir akan menentukan siapa yang langsung ke Q2 dan siapa yang harus memulai dari Q1. Ketika semua selesai, nama Veda justru muncul di screen posisi 9. Sebuah lompatan yang membuat seluruh cerita Mugello berubah dalam hitungan menit. Dan disinilah cerita Mugello mulai terasa berbeda. Karena pada saat Veda berhasil mengamankan tiket langsung ke Q2, Hakim Danish justru tertahan di posisi ke-21 karena crash high side yang dialaminya pada lap-lap awal. Artinya, rider Malaysia itu harus memulai perjuangannya dari Q1. Ini bukan soal siapa lebih hebat, tapi soal momentum. Karena sepanjang musim ini, nama Danish dan Veda hampir selalu dibandingkan. Dan kali ini, Mugello memberikan cerita yang berbeda. Mungkin ada alasan kenapa Veda terlihat nyaman di sini. Karena Mugello bukan tempat asing baginya. Sirkuit ini pernah memberinya salah satu momen terbesar saat masih tampil di Red Bull Rookies Cup. Tempat di mana namanya mulai dikenal lebih luas oleh penggemar balap muda Eropa. Memang, ini baru sesi praktis dan kualifikasi. Belum ada pole position, belum ada podium, dan belum ada kemenangan. Tapi, Mugello baru saja memberikan satu sinyal penting, bahwa Veda Ega tidak datang ke Italia hanya untuk mengisi grid. Karena saat banyak orang mulai meragukan posisinya setelah FP1, dia justru membalasnya dengan tiket langsung ke Q2. Dan sekarang,
Pertanyaannya bukan lagi apakah Veda bisa bersaing, tapi seberapa jauh dia bisa membawa cerita Mugello ini. Apakah Veda bisa mengulang konsistensinya di race minggu nanti? Gimana menurut kalian?